Ya, baik partisipan yang ada di rumah, kembali lagi bersama kami di Technical Meeting Open Recruitment Divisi Angkatan 27. Dan sekarang kita memasuki sesi pengenalan divisi alat sekaligus pelatih dari divisi Brasland. Dan sekarang saya sudah tidak sendirian, dan sekarang saya sudah bersama Bang Jaya. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat pagi Bang Jaya. Selamat pagi Gibran. Gimana kabar Bang Jaya pagi ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat Bang ya? Ya. Nah Bang, perlu informasi nih Bang, kan Abang kan selaku pelatih dari Brasline dan sekaligus kepala pelatih ya. Betul. Nah, pertama kita akan membahas dari Bras nih Bang. Boleh Abang bantu jelasin nggak Bang, sebenarnya Bras itu apa sih dan apa sih hubungan dengan marching band gitu? Oh ya. Yang jelas selamat pagi ya buat calon anggota BBDC Angkatan 27. Tetap semangat dan tetap ikuti prosesnya. Jadi yang terbaik pada saat kamu berlomba-lomba untuk menjadi anggota Bahana Barelang 2021. Ya, kembali ke konteks pertanyaannya. Dinamakan Brasline itu ya karena pertama dari bahan atau materialnya. Brass itu suatu bahan metal, ya metal. Jadi semua peralatan brass line yang dipakai di marching band itu berbahan metal. Dari motifnya sampai semuanya sampai dengan corongnya itu berbahan dasar metal. Makanya dikatakan brass line. Nah, ada lagi alat tiup lain yang dia sama-sama dari bahan metal, tapi dia tidak disebut brass. Contohnya kayak saxophone. Oh, itu nggak masuk ke brass? Tidak. Kenapa? Karena dia ada bahan kayu. Oh, dari motif. Iya, motifnya atau dia punya reed namanya. Reednya itu dari bahan kayu. Nah, jadi cara membunyikannya karena ada unsur bahan kayu, dia tidak disebut brass. Padahal majoritinya untuk keseluruhannya itu menggunakan bahan metal. Nah, gitu. Kalau untuk di marching band dia harus full bahan metal. Gitu. Nah, salah satu alat ya yang dipakai di divisi brass, misalnya adalah trompet. Trompet ini dia satu macam atau beda-beda? Yang kita tahu kan trompet ada banyak namanya. Trompet gede, trompet sedang, ada trompet ini. Iya. Oh, ada pembagiannya berarti Bang? Iya, betul. Dan sebenarnya di dalam trompet sendiri banyak jenisnya. Kita tidak mengenalkan jenis trompet yang lain. Contohnya aja ada piccolo trompet. Ini trompet, ada piccolo trompet. Kemudian ada cornet. Ada baby trompet yang semua sekecil. Ya, sejengkal gitu. Nah, yang menjadi standar yang kita pakai untuk marching band adalah physically trumpet yang seperti ini. Dan alat brass ini ada trompet ini punya nada dasarnya itu adalah atau 2 mol. Ya, gitu ya. Jadi ini kita lihat sekarang dari yang paling kiri itu ada namanya motifis. Nah, motif ini nanti akan berhubungan dengan kamu punya bibir. Ya. Di sini sebagai converter dari udara yang dihembuskan. Kemudian kita geser ke tengah. Di situ ada 3 knob gitu ya. Tombol ya, tombol itu namanya valve. Ya, nah valve ini yang akan memudahkan not-not yang kau mainkan do, re, mi, fa, sol, la, si, do melalui 3 knob itu atau 3 valve itu. Nah, kemudian agak ke kanan lagi, ya baik. Itu ada tuning slide dan ada water cue untuk pembuangan air pada saat kita bermain. Ya. Dan terakhir yang paling kanan sekali itu ada corong. Corong atau kita sebut bells atau kita sebut hornnya. Itulah yang sebagai speaker untuk mengeluarkan suara yang dihasilkan. Baik. Begitu. Itu untuk trompet. Dan dia masuk di kategori range high. Oh, high. Kalau di snare ya. Snare. Kalau di brass trompet. Betul. Dan para calon anggota nih harus bisa tahu nih
ciri atau karakter dari suara trompet ini seperti apa sih? Betul. Gitu. Nah, kan rupanya di para partisipan juga tentunya pada penasaran kan Bang, gimana Betul. suara asli trompet ini sebenarnya. Nah, berikut kita juga punya cuplikannya Bang. Nah, ini dia bentuk cuplikannya. Cek di sini. Nah, itu dia tadi Bang, Ya. video trompet Bang ya. Ya, Seperti betul. itu suaranya, betul-betul mandi nada-nada tinggi Bang ya. Iya. Nah, oke, kita lanjut ke alat berikutnya, namanya melofon. Iya. Section pertama tadi kita udah jelaskan namanya trompet, sekarang section brass yang kedua adalah melofon. Baik. Ya. Nah, seperti ini gambarnya. Secara fisik dia lebih panjang sedikit dan lebih lebar sedikit dari trompet. Anggaplah kalau misalnya trompet itu ukurannya 1, sekarang melofon ini ukurannya 2. Jadi lebih gede lagi. Secara spesifikasi sama, dari ujung kiri itu ada mouthpiece, ke tengah itu ada 3 valve, paling tengah agak ke kanan lagi itu ada tuning slide-nya, kemudian yang paling ujung ada bore-nya atau ada dia punya corongnya, itu yang diameternya jauh lebih besar daripada trompet ya. Betul. Nah, melofon ini yang dipakai di Bahana Barelang, nada dasarnya adalah F. Iya, yang tadi trompet bemol, melofon ini F. Iya. Nah, jadi kalian nanti pada saat sudah mengikuti seleksinya dan keterima di Bahana Barelang, kalian juga pasti diajarkan bagaimana memahami bentuk-bentuk fingeringnya untuk memainkan not-not yang ada di alat-alat itu. Dan melofon ini masuk ke range middle atau tengah. Kalau di perkusi itu kayak tom. Yang jumlah banyak tadi, tangtung, itu middle semua, dan melofon juga bagian bassnya. Betul. Berikut ini kita juga punya suaranya Bang, dari suara melofon. Ini dia video. Itu udah dari suara melofon ya. Ya. Dan buat adik-adik calon anggota BBDC, saat ini memang anggota BBDC atau senior BBDC itu berupaya untuk melancarkan ya acara technical meeting ini, karena kita emang harus virtual. Jadi mungkin kalau misalnya ada kendala-kendala teknis seperti video patah-patah atau suaranya terputus-putus, kadang besar kadang kecil, itu bisa dimaklumi, dan kami tetap untuk mencoba memperbaiki ya supaya hal-hal seperti itu lebih nyaman lagi untuk ditonton. Nah, berikutnya nih. Tadi kan kita udah kedua section ya. Sekarang section ketiga. Berarti kalau sudah ada high, sudah ada mid, berarti ada low. Ini salah satu section di brass yang range-nya adalah range low. Nah, kita masuk berarti di bagian bariton. Betul. Bisa dilihat. Nah, ini dia penampakan dari bariton. Bentuknya untuk marching ada yang seperti ini, tapi juga ada yang berbeda seperti gambar yang kalian lihat ya adik-adik ya. Apapun itu yang jelas sama, dari kiri itu dia mouthpiece, dan pastinya semakin dia low, mouthpiece itu juga semakin besar. Ya. Kemudian menuju ke tengah ada valve, karena low valve pun tiap-tiap valve pun semakin besar. Begitu juga dengan dia punya corong. Kalau tadi corongnya melofon atau ukuran melofon itu kita anggap 2. Nah, untuk bariton ini 3. Besar sekali. Nah, makanya salah satu persyaratan dari calon anggota baru di Bahana Barelang itu harus sehat physically dan sehat jasmani. Karena apa?
marching band itu adalah perpaduan dari olahraga dan seni. Betul. Jadi kalau kalian masuk marching band dan dilatih dengan prosedur yang benar, itu akan membuat kita jauh lebih sehat, jauh lebih Kuat. disiplin, jauh lebih kuat gitu ya. Karena kita sudah harus menopang beban dari alat yang bebannya itu tidak terlalu berat, tidak terlalu ringan, tapi cukup membuat kita ngos-ngosan begitu. Nah, itu bariton, dan dia sama dengan trompet, dia punya nada dasar bemol. Gitu. Lebih low lagi. Dan pastinya adik-adik pengen dengar dong. Betul. Ya, gimana sih suaranya? Iya. Kita juga udah punya cuplikannya. Dan ini dia. Dari suara bariton ya, lebih low dari suara middle dan suara high kan? Ya, kalau lebih tepatnya untuk bariton itu dia adalah perpaduan antara mid dan low. Oh. Jadi kalau kamu tahu kamu pernah punya equalizer, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, kamu rubah. Nah, tadi kita lihat di trompet ada high, di melofon itu ada middle. Nah, bariton ini perpaduan atau di tengah-tengah antara middle dengan low. Jadi dia sudah termasuk low, tapi dia juga bisa dikatakan bisa untuk masuk ke range middle. Nah, berarti pertanyaannya kalau dia itu mid low, berarti ada dong yang low. Ada yang lebih rendah lagi suaranya. Betul. Nah, karena kita juga kita lihat dari analisa nih Bang ya, dari awal kita bahas corongnya itu dari makin lama makin gede ya. Betul. Jadi kita punya juga alat satu lagi namanya tuba. Oke. Nah bisa dilihat ya ini di gambar tuba itu seperti apa? Iya, secara fisik ini udah yang lebih besar lagi daripada bariton. Kalau tadi bariton aja udah gede, nah sekarang kalau tuba ini jauh lebih gede lagi. Dan tahun ini insya Allah kalau tidak ada halangan ya dan kita dilancarkan, kita akan beli alat yang jauh lebih besar lagi daripada tuba. Namanya kontra. Lebih besar lagi, iya. Lebih gede lagi. Lebih besar lagi. Bapaknya tuba berarti. Itu bobot sekitar 30 kiloan. 30 kilo Bang? Iya. Menantang sekali ya pemirsa. Luar biasa. Dan dulu zaman saya ngelatih di band lain di luar Batam, itu kami beli kontra itu sebanyak 12 biji. 12 biji. Dan satu bijinya itu seharga 80 juta zaman itu. Oh my God. Dan dari 12 pemain itu ada satu cewek yang memainkan tuba itu, kontra itu. Oh, berarti luar biasa. Memang cewek ini nggak diragukan lagi buat. Iya, dia punya spirit ya. Dia merasa tertantang untuk memainkan alat dengan bobot seperti itu. Habis itu dia minta tolong sama saya, boleh nggak Bang saya gini segala macam. Saya bilang saya kasih waktu kamu 1 minggu. Dan ternyata betul-betul dia bisa membuktikan kalau dia mampu mengangkat barang itu dengan sikap-sikap ketegasannya, angkat, up, down, dan segala macam. Jadi ya, sampai kami berkompetisi pun dia tetap memakai alat itu dan dia tidak pernah mengeluh. Berarti perlu kita reminder lagi Bang ya, bahwa alat ini nggak menentukan gender. Oh jelas, ini lebih kepada kemauan kita mau di alat mana, dan klik kita mendukung untuk memainkan atau mengangkat beban. Begitu. Pada penasaran nih, kan? Ya, pasti. Dan kita coba dengarkan bagaimana hasil suara dari tuba ya. Iya betul. Oke. Jadi udah punya cuplikannya dan berikut ini dia video.
Baik, itu tadi suara dari tuba ya Bang ya? Iya. Lebih lengkap. Bang, ini berarti di antara 4 alat ini ada tuba sendiri berarti megangnya yang berbeda Bang ya? Cara megangnya berbeda. Dibanding trompet, melopon, dan bariton ya? Iya, betul. Kalau dari trompet sampai dengan bariton, berarti trompet, melopon, bariton, itu dia menggunakan kekuatan segitiga tangan dia untuk menopang beban alat. Nah, sedangkan kalau di tuba dia menggunakan kekuatan bahunya. Bahu. Ya, bahunya untuk iya, untuk menopang beban si alat. Iya, betul. Karena lebih berat di mana angkat ini ya. Wah ya, itu nggak mungkin sekali ya, itu terlalu berat dan terlalu besar, jadi bakal begini mereka. Makanya taruh di bahu mereka. Bang, kita ini sudah dengar ini Bang, dari soal bagaimana, melopon gimana, bariton gimana, dan tuba gimana. Nah, selanjutnya nih Gibran mewakili partisipan juga penasaran Bang, gimana jika 4 alat tadi dari high, middle, dan low itu digabungin itu gimana? Ya, seperti yang biasanya saya sampaikan, kalau ada 4 jenis, ada 4 jenis dan dia dijadikan satu, itu berarti harus ada semacam aturan mainnya. Contoh kalau misalnya kita mau masak Indomie, ada bahan dasarnya, ada minyak, ada airnya, ada bumbunya, dan segala macam. Berarti dari ketiga ini harus kita pikirkan seberapa banyaknya air, seberapa banyaknya bumbu, supaya pada saat dia dicampur itu rasanya bisa pas, nyaman gitu ya. Belum lagi kalau kita pengen pakai bawang putih, pengen pakai cabai, nah gitu kan. Sama dengan di brass. Jadi pada saat kita tahu di trompet itu dia high paling tinggi, kemudian di melopon itu middle agak turun lagi, kemudian di bariton juga lebih rendah lagi, dan di tuba ini juga lebih rendah. Berarti kita harus tahu takarannya dong. Jadi pada saat kita sudah tahu takarannya dan coba kita tiupkan, itu kita akan menghasilkan bunyi yang nyaman sekali. Nah, di sini kalau kita mencoba untuk menyatukan, berarti kita harus berpikir registernya, register atau jangkauan dari masing-masing alat. Kalau sudah jangkauan itu kita dapat, berarti kita tinggal menentukan bright color atau warna yang paling nyaman, warna yang paling terang, warna yang paling betul-betul bright, supaya bright ketemu bright di middle, bright ketemu bright di low, bright ketemu bright di tuba lagi, itu bisa betul-betul nyaman. Nah, jadi kita harus memahami bright color di tiap-tiap alat ini. Pada saat kita sudah mengetahui bright colornya, mainkanlah itu atau gabungkanlah itu, hasilnya pasti akan jauh lebih nyaman. Nah, videonya harus dilihat dong ya adik-adik ya, supaya kalian tahu kalau masing-masing itu bukan hanya untuk ditiup masing-masing, tapi juga bisa digabungkan. Jadi bersama banget permainan. Betul. Nah, berikut ini juga kita punya cuplikan. Dan siap, gerak. Ambil alat, gerak. Mantap. Dan punch up. Waktu bagapan. Nah, itu dia tadi Bang, kita dengar gimana wah. Itu lagunya dari Pharrell Williams, yang juga Happy. Iya, Pharrell Williams. Jadi partisipan rumah udah tahu kan gimana itu brass dan apa aja alatnya dan gimana sih range tune-nya, udah tahu pada semuanya kan. Nah, jadi bisa ditanyakan dalam hati nurani para partisipan sendiri pengen masuk alat apa, masuk perkusi atau masuk brass. Dan sekarang kita memasuki kita flashback dulu Bang ya. Kita juga kan ada punya beberapa divisi nih Bang di divisi. Tentunya kita juga punya standar pokok atau apa sih yang menjadi dasar bisa keterima di 3 divisi ini. Nah, itu kita masuk namanya drill. Drill ya. Oke. Jadi
eh, satu bagian yang tidak boleh dilewatkan dari marching band itu adalah drill. Baik. Drill di sini, kalau kalian mungkin pernah menyaksikan pagelaran dari marching band, itu drill itu adalah suatu hal yang membuat formasi, suatu hal yang membentuk formasi, suatu hal yang bergerak. Nah, bergerak membentuk formasi ini karena marching band itu pemainnya banyak, jadi dia harus ada ketentuan-ketentuannya. Baik. Supaya pada saat berpuluh-puluh pemain itu bergerak, itu mempunyai gerakan yang sama. Bahkan untuk gerakan tangan, untuk gerakan kepala, gerakan badan, gerakan kaki, itu harus sama. Supaya sama, dia harus belajar drill. Oh, oke. Kita jangan terlalu jauh untuk bahas drill, Bang. Ini cuma buat penasaran aja. Oh, gitu. Penasaran para partisipan. Betul. Jadi supaya mereka tahu pada saat mereka mau bergabung, mereka pasti akan mendapatkan pelajaran-pelajaran tentang drill juga. Oke, baik. Gitu. Oke, Bang, next kita akan memasuki sesi selanjutnya. Drill itu kita cuma mancing-mancingin aja. Oh, gitu ya. Iya juga, bagus. Kita akan memasuki sesi selanjutnya di sesi tanya jawab. Nah, para peserta tadi sudah dijelaskan di sesi sebelumnya pada divisi perkusi. Nah, para peserta yang ingin bertanya bisa langsung mengangkat tangannya di fitur yang telah dijelaskan. Ada tombol titik 3 ya, tombol titik 3 di sebelah kanan paling bawah. Nah, di situ ada tombol 3 dan dipencet ada option raise hand atau angkat tangan. Dan ketika sudah dipilih untuk bertanya, para peserta dipersilakan untuk membuka audionya atau unmute suaranya. Oke, baik. Dari J016 ya dipersilakan untuk mengopen suaranya dan memperkenalkan dulu ya namanya siapa dan asal sekolah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah, dipanggil Hani, dari sekolah SMK Negeri 7 Batam. SMK 7, baik. Saya ingin bertanya, kan masa BBDC itu kan masa baktinya 12 bulan atau setahun. Baik. Terus apa yang bakal terjadi kalau misalnya kita memilih untuk keluar sebelum 12 bulan itu? Oke. Jadi pertanyaan ya. Baik, kita langsung sambung. Satu lagi. Jadi Bang, dia bertanya nih Bang, Hanifah. Dari mana? Dari SMK 7. Oke. Pertanyaan seperti SMK 7 itu di mana ya? SMK 7 itu di daerah Botania Bang. Oh, Botania, oke. Belakang MB Botania. Nah Bang, dia bertanya, kan kita tahu bahwa masa bakti di BBDC itu 12 bulan ya, atau 1 tahun yang waktunya. Masa bakti ketika kita sudah diterima di BBDC. Nah, gimana kalau misalnya kita itu keluar di tengah jalan? Atau kita masa bakti kita tuh nggak nyampe cuma 12 bulan, cuma 5 bulan kita habis itu. Nah, itu gimana Bang? Yang pertama, saya sampaikan dulu kalau masa bakti dari anggota BBDC itu sebenarnya bukan 1 tahun. Sebenarnya. Jadi dia itu setiap tahun akan ada renewal untuk masalah masa bakti. Karena dia prosesnya per tahun. Contoh, kayak Gibran. Berapa tahun di BBDC? Sudah 2 tahun. Berarti sudah over dari masa bakti. Nah, pada saat kamu sudah 2 tahun, berarti kamu mengalami 2 kali perpanjangan SK. Surat keputusannya. Nah, jadi dia per tahun, habis tahun berikutnya perpanjang. Nah, jadi untuk pertama, untuk masa bakti, semua dia tidak 1 tahun. Lebih kepada mau sampai kapan kamu di BBDC, selama BBDC itu masih buka, kamu berarti tetap anggota BBDC dan kamu boleh bermain di BBDC. Dan
Berikutnya tentang pertanyaannya kalau dia tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Nah, di sini yang sebenarnya kalau dibilang diizinkan itu diizinkan, kalau dibilang tidak diizinkan, berarti tergantung daripada konteksnya. Contoh yang diizinkan. Kamu sudah masuk ya di BBDC, kemudian di tengah-tengah kamu ada penyakit yang parah dan kamu tidak bisa melanjutkan lagi. Itu diizinkan kamu untuk tidak melanjutkan. Tapi kalau misalnya kamu sudah capek-capek seleksi, kamu sudah keterima gitu ya. Ternyata 4 bulan berikutnya kamu tidak melanjutkan hanya gara-gara 1 kecapean, 2 males. Kalau menurut saya itu suatu alasan yang tidak logika dan itu tidak siap gitu ya. Kamu harus paham ya adik-adik semuanya, kalau di dalam proses seleksi di BDC itu dibutuhkan semangat kamu, dibutuhkan kemauan kamu. Jadi kalau kamu sudah lolos dan kemudian ternyata hanya dalam waktu 3 bulan kamu keluar, itu kayak sia-sia sekali yang sudah kamu lakukan di dalam sesi seleksi itu. Karena susah seleksinya, bukan gampang-gampang gitu. Dan kamu sudah berhasil lolos di seleksi itu, jadi kenapa kamu tidak menyelesaikannya gitu ya. Nah, kecuali kayak tadi ya, saya ulang sedikit, kecuali di tengah-tengah jalan kamu ada suatu hal yang force major, kamu ternyata sakit lah, atau kamu ternyata luar kota lah, yang artinya kamu pindah dari Batam gitu, itu pasti diizinkan. Nah, itu jadi jawaban dari pertanyaannya. Dan oke, dari pertanyaan tadi terakhir maka berakhir pula sesi pengenalan divisi alat sekaligus pelatih dari divisi Brasline. Nah, Bang, ada pesan-pesan nggak buat calon anggota dulu? Ya, buat kalian semua calon anggota BBDC Angkatan 27, yang harus kalian mengerti adalah di Bahana Barelang itu nomor 1 mengajarkan kamu harus disiplin. Dan disiplin itu suatu hal yang sangat positif. Tapi kita juga harus tahu, pada saat orang tidak pernah disiplin, kemudian dia harus disiplin, itu berarti dia harus merubah. Dan itu adalah suatu hal yang berat. Contoh, kamu menulis dengan tangan kanan, kemudian kamu harus dirubah menjadi tangan kiri, itu pasti berat. Pada saat kamu tidak mau melaluinya, kamu tidak akan pernah bisa menulis pakai tangan kiri. Artinya kamu menyerah tengah jalan, kamu tidak akan pernah bisa menulis pakai tangan kiri. Begitulah juga dengan disiplin. Kamu tidak disiplin, kamu harus disiplin, itu pasti kamu akan melawan dulu semua kemalasan-kemalasan itu. Kalau kamu menyerah, pasti kamu akan keluar. Tapi yang harus kamu ingat adalah, di dunia manapun, itu semua disiplin itu adalah tolak ukur kamu menjadi sukses apa enggak. Bukan berarti kamu harus orang kaya, kamu jadi sukses, enggak. Kamu yang tidak punya harta, saya tidak punya harta, siapapun tidak punya harta, pada saat modal pertama dia adalah disiplin, itu akan membuat dia punya harta. Nah, disitulah yang harus kamu pahami, kalau modal pertama di BBDC ini adalah disiplin. Itu aja dulu, nanti kita akan banyak lagi menyampaikan pesan pada saat kita sudah bisa bertatap muka ya dengan para anggota, calon anggota Bahana Barelang 2021 ini. Berarti harus dipaksa, terbiasa, biasa baru luar biasa. Betul, seperti itu lebih kurang. Nah, itu dari pesan dari Bang Jaya, sekaligus pelatih dari Brasline. Dan kita akan ketemu lagi Bang Jaya di sesi selanjutnya, dan sampai jumpa.